Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan bahas tentang materi injection molding ya. Dalam hal ini saya akan membahas sedikit tentang proses metal injection molding, tapi lebih ke masalah mol, dan juga nantinya setelah ini kita akan bahas tentang simulasi. Sebelum kita bahas tentang simulasi, maka sebelumnya saya akan bahas tentang sebetulnya proses injection molding terlebih dahulu yang perlu kita ketahui di sini. Jadi seperti bahasan diskusi kita sebelumnya, bahwa salah satu bagian yang terpenting dari proses injection molding itu adalah sebetulnya pada proses injection ya, atau proses molding itu sendiri sebetulnya yang sulit, karena di proses itu banyak beberapa parameter yang unpredictable atau banyak anomali yang mesti kita pahami. Kita lihat lagi bahwa proses metal injection molding itu memiliki beberapa tahap yang umum ya. Sebetulnya tahap-tahap ini terjadi pada skala industri. Sedangkan pada tahap penelitian kita hanya membahas bagaimana caranya mendapatkan suatu benda ya, suatu produk hasil proses injection molding yang secara geometrik ya, dan secara kualitas itu sesuai yang kita harapkan ya, seperti itu. Nah, proses metal injection molding ya secara umum ya, terdiri dari di sini ada proses namanya mixing ya. Jadi mixing itu adalah satu proses pencampuran antara metal powder ya, yang berukuran bukan ukuran nano ya, tapi di atas nano. Kemudian ini binder itu pengikat ya, pada umumnya binder ini dua, yaitu plastik dan wax ya, atau lilin ya, seperti itu. Jadi plastik dan lilin, kira-kira lilinnya sedikit ya, cuma kebanyakan prosesnya itu antara pencampurannya itu metal pada umumnya ini 70%, bindernya 30, atau kurang lebih 25-nya plastik, 25%-nya plastik, 5%-nya wax ya, atau 10%-nya wax, 20%-nya binder plastik. Jenis plastiknya bisa kita pilih yang standar, bisa seperti polipropilen atau polyethylene ya, dan sebagainya. Tapi yang jelas ini bahannya polimer. Nah, kemudian kita campur di sebuah alat namanya mixer ya. Kalau yang skala pabrik itu biasanya sudah purpose mesin ya, jadi sudah khusus digunakan untuk pencampuran skala banyak. Tapi kalau untuk skala penelitian ini sedikit ya, jadi hanya mungkin memerlukan sekitar 10 kilo gitu ya bahan. Kemudian ini dicampur, teknik pencampurannya ini di dalam kondisi panas dicampur ya, sampai betul-betul diperoleh suatu pencampuran yang homogen ya. Dari sini pada saat proses pencampuran ini ada pencatatan ya, pencatatan sebetulnya biasanya itu torsi. Jadi torsi si motor listrik ya, atau yang bagian pemutar ini dia mendapatkan nilai suatu torsi tertentu.
Tapi itu untuk nantinya untuk karakteristik hasil yang nantinya bisa kita peroleh perbandingan. Jadi misalkan ininya ditambah, ini dikurangi, atau ininya dikurangi, ini tambah gitu ya. Nanti perubahannya seperti apa. Tapi untuk tahap ini untuk tahap penelitian untuk tingkat-tingkat S1 sepertinya belum ke sana ya. Jadi yang penting sekarang kita akan peroleh dulu ya untuk tahap awal itu untuk karakteristik feedstock ini nanti hasilnya seperti apa. Jadi ini sebetulnya tahapnya tidak langsung ujuk-ujuk kita bisa ya. Jadi kita perlu percobaan, penelitian dan sebagainya, dan tidak harus pada awalnya tidak perlu selalu langsung menyeluruh gitu, karena ini memang tentang injection molding di Indonesia masih tahap sedikit, belum banyak ya, seperti itu. Jadi setelah jadi feedstock ya, feedstock ini kalau yang premium yang beli itu sudah dalam bentuk kayak pelet gitu, tapi kalau yang kita bikin tidak perlu dibikin peletisasi gini ya. Jadi bentuknya bisa yang penting kecil-kecil lah gitu, seperti itu. Jadi ini dalam kondisi kering ya, seperti itu. Kemudian masuk ke sebuah alat injection molding. Alat ini sebetulnya sama dengan plastik ya, sama persis dengan plastik. Cuma mungkin ukurannya lebih kecil daripada yang plastik. Karena kalau plastik kan memang produknya besar. Kalau MIM ini produknya kebanyakan ngejar yang kecil-kecil ya, yang ukuran small, yang tidak bisa dikerjakan dengan proses investment casting ya, kayak gitu. Jadi setelah masuk ke sini, ini kita buat mold ya. Nah ini proses yang paling sulit ya, di antara semua proses ini yang paling sulit. Karena proses di sini adalah kita harus mendapatkan suatu produk ya, atau green path dari proses ini yang nanti penentu ini ya, penentu segalanya nih. Jadi penentu geometrik juga penentu kualitas ya, seperti itu. Jadi yang paling sulit itu memang dari sini ke sini ya, seperti itu. Jadi parameter-parameter ini harus sesuai. Nah setelah dapat green path ini, kita masuk ke proses debinding. Debinding ini mengeluarkan binder ya dari green path ya. Jadi mengeluarkan binder dari green path. Ini bisa menggunakan suatu furnace juga ya, sama furnace ya. Dan di sini di binding ini juga tidak istilahnya bukan tidak menggunakan oksigen ya. Jadi ini binding ini prosesnya menggunakan gas ya, argon namanya ya, tapi pada temperatur 1 atmosfer. Jadi namanya vakum furnace digunakan ya. Jadi ini prosesnya dimasukkan ke dalam suatu furnace ya, furnace gasnya argon, supaya tidak terjadi oksidasi ya pada produk. Nah setelah proses debinding ya, atau proses mengeluarkan binder ya, diuapkan gitu pada temperatur uap plastik ya, temperatur uap plastik ya, baru nanti kita mendapatkan namanya brown path ya. Brown path ini dipastikan ini sebetulnya semuanya bahannya sudah metal, sudah logam, tapi masih rapuh. Kemudian setelah proses brown path, setelah dapat brown path, maka kita baru namanya sintering. Nah sebetulnya alat ini dengan ini bisa aja sama ya, cuma kan kalau industri kan modelnya tunnel, jadi setelah ini dibinding dia kayak conveyor gitu ya, kan nggak mungkin di sini. Tapi kalau untuk skala riset bisa aja ini vakum furnace-nya kita bisa pakai juga di menggunakan alat yang sama ya. Jadi setelah jadi brown path, kemudian kita
kita bikin sintering. Nah, pada saat proses ini ya dipanaskan pada temperatur di bawah solidus ya. Jadi di bawah sebelum temperatur cair ya gitu ya maksudnya. Jadi ini si metalnya akan bersatu. Jadi menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang disebut ini produk akhir. Jadi produk akhir itu nanti tergantung dari ini ya sebetulnya. Jadi kalau ininya benar maka produknya nanti kondensasi. Cuma bedanya dia akan lebih kecil karena terjadi shrinkage ya, dari sini ke sini, shrinkage ya. Shrinkage itu memang ini tertentu ya, riset tertentu gitu. Jadi kalau misalkan ini kita targetnya kan ini produknya, kemudian berapa sebetulnya green path-nya gitu untuk targetnya seperti ini. Jadi pengaruh ini banyak sebetulnya. Nah, untuk tahap pertama yang penting kita dapat ini dulu ya, green path ini. Nanti kalau udah tahu cara udah berhasil ini, maka kesini akan lebih mudah ya sebetulnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang mold ya. Mold itu ya cetakan ya sebetulnya, mold itu ya. Jadi mold ini kita terdiri dari biasanya mold base ya dan cavity atau core. Jadi cavity dan core ya. Jadi pada prinsipnya di sini si mold itu ada lubang ya, sprue masuk ke sini, kemudian masuk ke cetakan ke mold ini, kemudian nanti produknya keluar. Nah, sebelum kita membuat mold, pada tahap awal sebenarnya kita harus membuat namanya gating system namanya ya, kalau lebih tepatnya gating system. Jadi gating system ini sebetulnya kita akan membuat suatu produk ya, dimana si produknya itu melalui proses mold ya, kemudian dia alirannya itu melalui sebuah kanal ya yang disebut dengan runner, gate, dan sprue kayak gitu. Nah, produk-produk itu macam-macam ya. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat satu mold satu produk atau satu mold banyak produk ya. Pada kelas industri biasanya tidak ada yang satu ya. Jadi kalau produknya kecil-kecil biasanya ya bisa 2, bisa 4 gitu ya. Jadi untuk menghemat suatu proses. Nah, kita skip dulu ya. Jadi pertama kali kita sebetulnya akan membuat suatu produk seperti ini ya, suatu produk. Mana yang sebetulnya produk? Ya produk itu ya ini nih. Jadi yang ini yang produknya. Adapun ini ya, bagian ini ada istilahnya ya. Jadi istilahnya itu bagian yang ini namanya sprue. Jadi sprue ini adalah bagian yang pertama kali masuk ke mold. Jadi mold itu meliputi dari mulai atas ini sampai ke bawah. Jadi sprue ini di dalam mold ya. Atau saluran ya, saluran. Kemudian dari sprue ini masuk ke namanya ini runner ya. Atau main runner gitu ya. Setelah masuk ke main runner, jadi alirannya nih ke sini dan ke sini. Kemudian dia akan masuk ke gate. Nah, gate itu ini nih bagian terkecil dari. Jadi dia sebelum masuk ke part itu namanya gate. Ini disebutnya gating system. Nah, membuat gating system seperti ini, mau single cavity ya atau multi cavity, itu sebetulnya saat ini tidak ada software ya. Jadi pembuatan ini
itu harus sama kita sendiri. Jadi Anda mau membuat ini, kemudian bagaimanapun ini nanti kita sendiri. Nanti untuk melihat baik dan enggaknya kita harus menggunakan software ya. Jadi menggunakan software atau menggunakan buku dengan metode analitik ya. Tapi untuk saat ini saya akan bahas menggunakan software ya. Nah, untuk pertama kali kita harus bikin ini ya. Jadi nanti target produknya itu sebetulnya ini produknya itu. Jadi nanti ini setelah jadi seperti ini dari cetakan keluar ini kan keluar semua nih. Ini kita potong dari gate. Makanya gate ini selalu ukurannya kecil ya, karena kecil itu sebab tujuannya itu supaya mudah dipotong dan biasanya tidak bulat tapi kotak ya. Di kotak kecil itu supaya mudah dipatahin sebetulnya. Nah, beberapa masalah di dalam pembuat gate ini sebetulnya macam-macam ya. Kalau misalkan ini pertimbangannya itu biasanya jumlah KPT-nya berapa ya, kemudian posisi gate yang terbaik di sebelah mana ya. Bisa juga kita sudah tidak lagi bisa mencari yang terbaik, jadi udah aja dipilih bagian ini misalnya posisi gate-nya. Kemudian runner ya, posisi runner, kemudian sprue, kemudian parting line. Nah, parting line ini sebetulnya ini nanti kaitannya dengan mall, karena ketika ini dibuka, ini kan semuanya ketika dibuka ini kan tidak boleh merusak ini ya, produk ini. Jadi sedapat mungkin parting line itu tidak membuat mallnya produknya menjadi rusak ya, seperti itu. Kemudian jumlah KPT ya. Kemudian posisi gate yang terbaik supaya bisa mematahkan ya, dan macam-macam ya. Di sini banyak juga ya metode-metodenya itu yang masih kita harus bahas ya. Jadi ada sistem mall ini ada istilahnya apa, cold runner ya, ada juga hot runner. Kalau hot runner itu langsung jadi produk ini. Jadi ininya selalu cairan. Ada juga cold runner. Nah, yang ini yang cold runner ya, yang kita bahas sekarang itu cold runner. Jadi setelah jadi itu ininya ke bawah ya, jadi produk kemudian dipatahin di luar. Nah, dalam pembuatan mall ini ya, yang setelah jadi mold ya, nah kita bahas di sini. Jadi setelah jadi ini kan si alat ini akan kita pasang di mesin ya, mesin injection. Nah, pada saat kita pasang di injection itu si mesin itu minta dia, yang diminta ya, yang pertama adalah, ini saya tulis aja di sini ya. Yang diminta di mesin itu yang pertama adalah pressure ya. Jadi berapa pressure-nya gitu. Mesin tuh mintanya seperti itu. Berapa pressure-nya? Berapa pascal atau berapa bar ya. Yang kedua, dia minta fill time. Fill time-nya sih berapa lama ya. Fill time-nya berapa lama. Yang ketiga, volume. Jadi volume KPT ya. Volume total lah. Jadi KPT plus runner. Ini ditanya volumenya berapa, karena nanti dia akan menginjection sesuai dengan itu ya. Kemudian dia minta temperatur injection ya. Dia minta berapa derajat. Kemudian dia minta temperatur mol ya. Nanya juga dia
berapa temperatur moldnya. Kemudian dan yang terakhir yang dia tanya adalah clamping force ya. Clamping force ini sebetulnya gaya untuk pencekaman mold. Mengapa ditanya ya? Kenapa ditanya sih clamping force-nya? Apakah misalkan kalau tekanan force-nya tinggi itu lebih bagus ya? Jawabannya tidak ya, karena clamping force ini pengaruhnya ya. Jadi pengaruhnya itu satu pada cost ya, cost listriknya ya. Yang kedua dia defleksi ya, defleksi pada mold. Jadi ketika dia misalkan diperlukannya 8 megapascal, kita kasih 20, nanti terjadi defleksi di mold. Selain moldnya cepat rusak, juga akan terjadi perubahan dari geometrik yang kita capai dan berbagai macam permasalahan di sana. Jadi clamping force ini memang dia tanya untuk menentukan sebetulnya batas kecukupannya sejauh apa. Jadi misalkan tekanan yang diperlukannya misalnya 8 megapascal gitu ya, maka yang kit clamping force-nya itu paling 8,5 ya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, makanya ini ditanya ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita sudah jadi ini mold itu, kita ngisi ininya berapa gitu ya. Misalnya Anda bikin produk ya, misalkan test piece gitu, pressure-nya berapa sih gitu. Ini ditanya, ini harus dimasukin nilainya berapa, fill time-nya berapa, kita nggak tahu nih kecepatan pengisian. Kemudian volumenya berapa. Nah ini nanti diperolehnya dari 3D modeling ya, yang kita bikin berapa volumenya. Kemudian temperatur injection-nya berapa sih. Kemudian temperatur moldnya berapa. Kemudian clamping force. Jadi kira-kira ada 6 ini sih yang ditanya di mesin standar itu. Dan pertanyaan lain itu biasanya tergantung nanti custom. Tapi yang paling sering ditanya itu 6 ini. Karena ini yang menentukan nantinya pada saat proses ya, seperti itu. Nah, bagaimana menjawab ini semua? Jadi pressure, fill time nih. Nah, untuk menjawab ini yang paling praktis memang kita menggunakan simulation ya. Kita menggunakan simulation ya. Untuk simulation ini sebetulnya ada software yang aplikasi khusus, tapi saat ini memang selain software ini juga sangat mahal, juga tidak ada trialnya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan dengan sebuah aplikasi software namanya Modpol Advisor ya. Jadi Modpol Advisor ini bisa dipakai untuk pendekatan dalam menentukan ini semua, dan itu sudah pernah dipakai di beberapa industri. Hasilnya itu 90% ya. Jadi ada melencengnya 90%. Faktor-faktor yang 10%-nya sebetulnya anomali yang mungkin nanti dari pengalaman dan sebagainya. Tapi itu sebagai rujukan awal ya. Jadi kita tahu nantinya. Oke, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa kita memerlukan, jadi saya ulangi lagi ya, kenapa kita memerlukan simulasi? Karena kita ingin mendapatkan nilai-nilai ini ya, jadi nilai-nilai ini seperti itu ya. Jadi nilai-nilai ini itu gimana dapatnya gitu. Nah oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk tahap pertama ya. Setelah ini kita akan lanjutkan ke simulasi.